Untuk selanjutnya, ada metode penugasan. Metode penugasan ini meliputi penambahan dan pengurangan angka yang tepat pada tabel untuk memperoleh biaya kesempatan masing-masing bagi masing-masing penugasan. Untuk selanjutnya, ada langkah-langkah metode penugasan. Untuk langkah yang pertama, yaitu mengurangi angka terkecil pada tiap baris atau setiap angka yang terdapat pada baris tersebut. Kemudian, dari matriks yang dihasilkan, kurangi angka terkecil pada tiap kolom atas setiap angka yang terdapat pada kolom tersebut. Langkah yang kedua, gambar angka minimum dengan garis lurus secara vertikal atau horizontal yang diperlukan untuk menutupi semua angka 0 pada tabel. Jika angka pada garis setara dengan jumlah baris atau jumlah garis, kurang dari jumlah baris atau kolom, itu dilanjutkan kepada langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kurangi angka terkecil yang belum ditutupi oleh garis dari setiap angka yang belum ditutupi lainnya. Tambahkan angka yang sama pada beberapa angka yang terletak di titik potong dari dua garis. Jangan melanjutkan hingga penugasan optimal yang diperoleh. Dan langkah yang terakhir, dalam merancang suatu penugasan yang valid, yang pertama adalah memilih baris atau kolom yang hanya terdapat satu angka 0 saja. Kemudian, menggambarkan garis melalui baris dan kolomnya. Dari baris dan kolom yang belum ditutupi, pilih baris atau kolom lainnya yang hanya terdapat satu angka 0 saja. Selanjutnya, ada pengaturan pekerjaan-pekerjaan. Dalam pengaturan pekerjaan itu ada aturan prioritas, di mana aturan prioritas ini bagi pengurutan pekerjaan diterapkan bagi tempat fasilitas yang berorientasi pada proses seperti klinik, percetakan, dan pabrik. Aturan prioritas dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada first come dan first serve, yaitu yang pertama datang itu yang pertama dikerjakan. Yang kedua ada short processing time, yaitu waktu pemrosesan yang paling singkat, pekerjaan dengan waktu pemrosesan paling singkat yang ditugaskan pertama. Yang ketiga ada earliest due date atau tanggal jatuh tempo paling awal. Dan yang keempat ada long process time atau waktu pemrosesan paling lama. Untuk selanjutnya ada contoh dari penerapan jadwal jangka pendek. Contoh yang pertama itu ada 5 penyerahan piala pekerjaan kereta MRT Jakarta-Bandung menunggu untuk dikerjakan oleh Budi Kartini. Waktu pengerjaan dan tanggal jatuh tempo disediakan dalam tabel berikut. Perusahaan ingin menentukan urutan pemrosesan disesuaikan dengan aturan first come, first serve, short processing time, earliest due date, dan long process time. Di sini ada tabel yang dimana dibagi menjadi 5 pekerjaan dan dibagi juga ke dalam beberapa pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama itu ada pekerjaan yang A, waktu pelaksanaan pekerjaannya itu 7 hari dan tanggal jatuh temponya itu 9 hari. Yang kedua, waktu pelaksanaan pekerjaannya itu 3 hari, jatuh temponya itu 7 hari. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan pekerjaannya 9 hari, tanggal jatuh temponya itu satu hari. Yang keempat, waktu pelaksanaannya 4 hari, tanggal jatuh temponya itu 16 hari, dan yang terakhir, pelaksanaan pekerjaannya 10 hari, dan tanggal jatuh temponya itu 24 hari. Yang pertama di sini menggunakan aturan prioritas FCS, bisa dilihat dari tabelnya itu ditambahin dari tabel di atas itu ada aliran waktu dan keterlambatan pengerjaan. Untuk selanjutnya kita masuk ke hitungannya, di mana kita
menghitung dengan menggunakan aturan yang pertama datang, yang pertama dikerjakan, dan akan menghasilkan tingkat efektivitas sebagai berikut. Yang pertama di sini kita menghitung rata-rata waktu penyelesaian, yaitu rumusnya jumlah total aliran waktu dibagi jumlah pekerjaan. Jumlah total aliran waktunya itu 82 dan jumlah pekerjaannya itu 5. Jadi 82 dibagi 5 dan akan menghasilkan rata-rata waktu penyelesaian itu kurang lebih 16 hari. Yang kedua, kita menghitung metrik pemanfaatan. Metrik pemanfaatan di sini ada rumusnya, jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan dibagi jumlah total aliran waktu, yaitu 32 dibagi 82, dan menghasilkan metrik pemanfaatannya itu 92 hari. Yang ketiga, kita menghitung rata-rata jumlah pekerjaan di sistem, yaitu rumusnya jumlah total aliran waktu dibagi total waktu pelaksanaan pekerjaan. 82 dibagi 32 dan menghasilkan rata-rata jumlah pekerjaan di sistem itu sebanyak 2,57 pekerjaan. Dan yang terakhir, rata-rata keterlambatan pengerjaan. Rumusnya itu total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan, yaitu 16 dibagi 5 dan menghasilkan rata-rata keterlambatan pengerjaan sebanyak 3,2 hari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Irfan. Yang kedua adalah SPT. Order akan diurutkan sesuai dengan waktu pemrosesan dengan prioritas tertinggi ditetapkan pada pekerjaan yang paling singkat. Di sini berikut ada tabelnya. Pengukuran tingkat efektivitas dengan aturan SPT sebagai berikut. Rata-rata waktu penyelesaian, jumlah total aliran waktu dibagi jumlah pekerjaan. 70 dibagi 5 sama dengan 14 hari waktu pekerjaan. Yang B ada metrik pemanfaatan. Jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan dibagi jumlah total aliran waktu. 32 dibagi 70 sama dengan 45,7%. Yang C, rata-rata jumlah pekerjaan di sistem. Jumlah total aliran waktu dibagi total waktu pelaksanaan pekerjaan. 70 dibagi 32 sama dengan 2,19 pekerjaan. D, rata-rata keterlambatan pengerjaan. Total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan. 14 dibagi 5 sama dengan 2,8 hari. Next. Yang ketiga ada EDD. EDD ditunjukkan pada tabel selanjutnya. Memberikan urutan pekerjaan B, A, D, C, E. Perlu dicatat bahwa pekerjaan akan diorder dengan tanggal jatuh tempo paling awal yang pertama dikerjakan. Berikut ada tabelnya. Pengukuran tingkat efektivitas dengan aturan EDD sebagai berikut. Rata-rata waktu penyelesaian. Jumlah total aliran waktu dibagi jumlah pekerjaan. 73 dibagi 5 sama dengan 14 hari. Metrik pemanfaatan. Jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan dibagi jumlah total aliran waktu. 32 dibagi 73 sama dengan 43,9%. C. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem. Jumlah total aliran waktu dibagi total waktu pelaksanaan pekerjaan. 73 dibagi 32
sama dengan 2,28 pekerjaan. D. Rata-rata keterlambatan pengerjaan. Total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan. 11 dibagi 5 sama dengan 2 hari. Yang keempat ada LPT. LPT menghasilkan urutan pekerjaan E, C, A, D, dan B. Berikut tabelnya. Pengukuran tingkat efektivitas dengan aturan LPT sebagai berikut. A. Rata-rata waktu penyelesaian. Jumlah total aliran waktu dibagi jumlah pekerjaan. 109 dibagi 5 sama dengan 21 hari. B. Metrik pemanfaatan. Jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan dibagi jumlah total aliran waktu. 32 dibagi 109 sama dengan 29,3%. C. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem sama dengan jumlah total aliran waktu dibagi total waktu pelaksanaan pekerjaan. 109 dibagi 32 sama dengan 3,41 pekerjaan. D. Rata-rata keterlambatan pengerjaan. Total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan. 53 dibagi 5 sama dengan 10 hari. Berikutnya akan dipaparkan oleh Fani. Hasil dari keempat aturan tersebut diringkas ke tabel berikut dan ini adalah contohnya. LPT merupakan pengukuran yang paling kurang efektivitasnya dalam pengurutan pekerjaan untuk kereta MRT Jakarta-Bandung. SPT yang menghasilkan angka paling tinggi dalam 3 ukuran dan EDD merupakan yang tertinggi atas ukuran keempat, rata-rata keterlambatan. Next. Penentuan jadwal dalam industri jasa. Penentuan jadwal melibatkan pemilihan waktu operasional untuk mencapai pergerakan unit yang efisien melalui suatu sistem. Sistem pada industri jasa berbeda dari sistem perusahaan manufakturing. Sistem industri jasa mengarah pada aturan yang pertama datang, yang pertama dikerjakan, dan sistem penerapan janji dan reservasi. Sejalan dengan pemrograman linier untuk menyamakan kapasitas dengan permintaan dalam lingkungan industri jasa. Penentuan jadwal dalam industri jasa. Adapun beberapa perbedaan penentuan jadwal perusahaan jasa dengan manufakturing. 1. Dalam perusahaan manufakturing, penekanan penentuan jadwal pada mesin dari bahan material, sedangkan industri jasa pada level staf. 2. Persediaan dapat membantu melancarkan permintaan bagi pabrik, namun banyak sistem dalam industri jasa yang tidak memelihara persediaan. 3. Industri jasa bersifat padat karya dan permintaan atas tenaga kerja sangat bervariasi. 4. Industri jasa biasanya mengatur jadwal bagi orang-orang pada bahan material yang dapat mengakibatkan penentuan jadwal menjadi rumit. PT Karunia Dinami Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan surat-surat kendaraan seperti pendaftaran STNK, BPKB, pembayaran pajak, balik nama, dan lain-lain. PT Karunia Dinami Sejahtera menerapkan penentuan jadwal jangka pendek di mana perusahaan tersebut menggunakan aturan FCS dan EDD. FCS yaitu aturan prioritas yang mengutamakan pengerjaan yang datang lebih dulu, atau bisa dibilang pengerjaan nomor antrian pertama terlebih dahulu. Sedangkan EDD mengutamakan pengerjaan yang jatuh temponya lebih cepat. Perusahaan ini mengutamakan
kepuasan pelanggan adalah nomor satu dan pengalaman perusahaan yang sudah berdiri cukup lama menjadikan perusahaan ini profesional dalam jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Sekian Pak dari kelompok kami, barangkali dari teman-teman dan kelompok 6 ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mau nanya boleh? Ini silahkan. Penentuan jangka pendek sering terjadi kesalahan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Baik, untuk kelompok yang lainnya ada yang mau dipertanyakan lagi? Kalau Susi kelompok berapa ya? Ini Susi kelompok berapa ya? Kenapa? Gimana? Gak kedengeran? Kelompok 6. Maaf sebelumnya, izin menjawab pertanyaan dari Rini. Pertanyaannya,
Dalam penentuan jadwal jangka pendek, apa ada kesalahan dan bagaimana cara mengatasinya? Di dalam penentuan jadwal jangka pendek, tentunya pasti bakalan ada kesalahan. Biasanya rata-ratanya itu kesalahannya itu di penentuan waktu. Di penentuan waktu, misalkan kita itu menentukan penjadwalan buat produksi. Biasanya kesalahannya itu di waktu karena tidak tepat sesuai dengan jatuh tempo, misalkan kayak gitu. Terus kadang juga dari penentuan jadwal jangka pendeknya itu sendiri kurang teliti. Jadi ada beberapa jadwal yang miss kayak gitu. Terus buat caranya mungkin sebelum kita melakukan, kan jadwalnya itu udah dibikin. Sebelum kita melakukan jadwal itu, kita cek lagi si penjadwalannya itu apa sudah baik atau belum, apa sudah benar atau belum kayak gitu. Terus uh, kita juga harus memerhatikan kayak kalau misalkan kita menentukan uh, waktu penyelesaian itu harus sesuai dengan tanggal jatuh temponya, seperti itu mungkin Pak. Seperti itu Rindy. Mungkin kalau dari Bapak mau ada yang ditambahin? Nanti saya tambahin di akhir aja. Takut ada pertanyaan lain. Kelompok 5 saya izin nambahin, boleh? So, ambil nama yang nanya ya. Tapi mohon maaf kalau di saya banyak noise ketak-ketak segala macam karena lagi ada renovasi di kanan kiri depan belakang hari ini, jadi saya terjebak oleh orang-orang yang lagi renovasi. So far saya lihat kalau saya suka sama presentasi kelompok ini, cukup jelas dan tadi juga banyak contohnya. Dan saya juga makanya untuk mengapresiasinya saya langsung upload di e-learning untuk handout sesi 13 yang versi saya untuk menambahkan beberapa tadi metode-metode yang dijelaskan oleh kelompok 5 ya dengan contoh soalnya tadi. Windows bentar. Nah, jadi ini dari versi saya udah terlihat belum? Oke, sudah ya. Ini udah cukup dijelaskan. Mungkin nanti saya agak merangkum sedikit ini presentasi PowerPoint dari tim pengajar mata kuliah ini ya. Nah, ini implikasikan tadi ditanyakan kalau misalkan banyak kendala lalu bagaimana cara menghandle-nya, lalu apa sih yang bisa dilakukan. Ini adalah implikasi dari strategi penjadwalan atau efek dari kita melakukan strategi penjadwalan seperti apa. Kalau misalnya kita melakukan penjadwalan yang baik, penggunaan aset perusahaan akan menjadi lebih efektif sehingga biaya akan menjadi rendah. Lalu penggunaan kapasitas menjadi lebih bertambah karena perputarannya kalau di sesi akuntansi ya, aktifannya itu menjadi lebih besar. Kemudian pelayanan pelanggan atau customer menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan keunggulan kompetitif. Kemudian yang ingin saya tambahkan dari presentasi ini implikasinya, cara-caranya ataupun efeknya ya. Implikasi itu implication dari bahasa Inggris, dampak dalam bahasa Indonesia strategi dari penerapan strategi pengelolaan. Dan ini sudah disampaikan tadi contohnya di proyek Jakarta Property ya. Ini misalnya contoh penjadwalan jangka pendek lainnya misalnya di rumah sakit perawatan pasien, kemudian jadwal jangka pendek lain misalnya kalau berkaitan dengan kesehatan, jadwal COVID misalkan jadwal kalian disuntik vaksin
Kemudian universitas kayak jadwal kelas itu kan sifatnya cuma 1 semester. Nah kalau pabrik misalnya produksi barang tertentu contohnya lain. Kemudian ini sudah tadi disampaikan. Ini juga tadi sebenarnya sudah disampaikan. Ini aturan yang disampaikan kalau tidak salah tadi sama Sahla ya. Aturan prioritas penyelesaian pekerjaan, ada FCFS, EDD, SPT, dan lain sebagainya. Hingga ke CR. Ini ada contoh lain dari saya. Bagaimana jika terdapat 5 buah pekerjaan yang diproses dengan menggunakan suatu pusat kerja yang sama, kemudian diasumsikan kedatangan pekerjaan seru berturut-turut adalah A, B, C, D, E. Misalnya ini A, kedatangan barang, lalu B ininya assembly, lalu ini produksi misalnya, atau D ini packing, lalu E pengiriman barang ke customer misalnya. Ini ada lama prosesnya, kemudian jadwal selesai berapa lama. Jadi kita kasih spare, biasanya itu sekitar 50%-nya supaya nanti misalkan ada delay ataupun ada kendala-kendala di kemudian hari. Makanya di sini lama prosesnya 10 hari, tapi jadwalnya diselesainya 15 hari. Lalu misalkan yang kegiatan E selesainya 9 hari, lama prosesnya biasanya 9 hari, tapi kita kasih jadwal selesai 16 hari, supaya kita ada spare untuk bisa melakukan yang lain-lain, ataupun ada first major atau yang lain-lain. Ini juga tadi sudah disampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa dipelajari PowerPoint yang kelompok 1 dan juga yang disampaikan oleh saya ini. Nah, berkaitan dengan metode penjadwalan ini di e-learning saya sudah upload ya. Di e-learning saya sudah upload, kalian bisa akses di sana. Ini hari ini banyak yang off cam ya. Di sini ada tugas. Jadi di sini ada satu arsip. Arsip ini mengenai metode penugasan dengan Hungarian method. Sederhana, nanti kalian tinggal klik di sini, nanti kalian akan dibawa ke channel YouTube supaya lebih mudah kalian mempelajari. Di sini waktunya saya jelaskan sekitar 35 menit. Jadi cukup sampai di menit 30 aja, karena kebanyakannya hanya diskusi kelas sebelumnya aja. Ya, di sini saya jelaskan metode Hungarian itu adalah metode penugasan yang dikenal dengan istilah Hungarian Method menurut buku Yamit pada tahun 2015. Jadi metode ini banyak digunakan waktu di negara Hungaria. Orang-orang Hungaria pada zaman dahulu ketika mereka mau berburu atau melakukan banyak hal biasa menggunakan metode ini. Nah, metode ini merupakan metode penugasan untuk sejumlah pekerjaan dan juga pekerja. Jadi istilahnya itu ada assignment dan juga assignee. Pekerjaannya itu bisa juga misalnya relate-nya ke waktu ataupun biaya, itu tergantung dari halnya. Tapi di sini saya contohkan menggunakan waktu ya, waktu. Nanti contoh soalnya juga sudah saya sertakan. Nah, contoh soalnya ada di sini dan juga ada di e-learning ya. Di e-learning juga saya sudah sertakan. Ini tugasnya tugas latihan pribadi ya, bukan kelompok. Ini tugas latihan yang harus dikerjakan adalah dalam suatu operasi bengkel kerja terdapat 4 pekerjaan yang dilakukan pada 4 mesin. Nah, tabel di bawah ini menggambarkan jumlah jam yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan pada setiap mesin. Ini total pekerjaannya adalah A, B, C, D, dan ini mesinnya. Mesin 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan waktu minimum penugasan pekerjaan mesin. Berapa? Nah, jawabannya dan cara menghitungnya, kalian bisa akses yang tadi. Yang di sini, arsip video ini. Untuk kalian tahu bagaimana menghitung dengan metode Hungarian Method. Taruhlah karena ini saya ingin lebih praktikal ke kalian. Kalau misalkan kalian nanti ada pekerjaan atau banyak pekerjaan, kalian misalnya jadi manajer yang menghandle beberapa project, atau memang sudah ada pekerjaan project dan kalian punya mesin. Nah, ini bagaimana metodenya, bagaimana supaya memberikan pekerjaan optimal baik itu kepada manusia atau mesin contohnya.
Nah, kalian bisa menggunakan metode penugasan yang sederhana ini dalam suatu operasi bisnis atau produksi. Oke, mungkin sekian tambahan dari saya. Saya rasa kelompok 5 sudah sangat baik menyampaikan presentasinya, menyampaikan materi itu sudah sangat baik. Cukup jelas sekali, dan saya rasa mungkin kelompok 5 belajar dari kelompok-kelompok lain ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Jadi saya rasa sudah cukup baik. Oke, begitu saya kembalikan lagi ke kelompok 5. Barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan terkait dengan tugas yang saya berikan ataupun materi secara umum. Kembalikan lagi ke kelompok 5. Silakan. Kenapa terdiam kelompok 5? Ada yang mau disampaikan atau ditutup kalau tidak ada? Ada tambahan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan di Google Meet, nanti misalnya kalian ada pertanyaan lewat WhatsApp atau lewat grup juga silahkan. Google Meet ini akan saya bubarkan, nanti kalian coba pelajari link YouTube yang saya berikan ya, untuk menjawab tugas tersebut. Kalau begitu terima kasih. Untuk selanjutnya kuliahnya kita lakukan secara asinkronus. Kalian bisa belajar lewat video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.